Assalamualaikum Mbak Nada dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih langsung ke temanya. Penjelasan tentang tema tersebut apakah ada dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Ustadz? Mohon penjelasannya. Ataukah seperti kata Mutiara saja, seperti janganlah engkau marah maka bagimu syurga. Matur suwun Mbak Nada dan Pak Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Terima kasih. Ibu Bintang. Iya, Mama Bintang. Mama Bintang di Pituruh. Jadi kalau yang disampaikan itu ya sesungguhnya itu hadis. Itu. Begitu juga yang saya sampaikan, laisal sadidu bisurati. Innamal sadidu alladzi yamliku nafsahu ngindal ghadbi. Tidaklah orang kuat itu adalah orang yang hebat di dalam pertandingan, pertarungan, pergulatan, itu bukan. Tapi adalah orang yang mampu mengendalikan diri untuk tidak marah. Ini. Di saat dia marah tapi dia tuh bisa mampu mengendalikan diri. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang nomor hadisnya 6114. Itu hadis. Dan juga untuk kita ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah sekali-kali seorang dari kalian marah kecuali dia mendekat ke jahanam. Jadi orang yang marah ini adalah orang yang mendekat ke jahanam. Jahanam itu neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni. Nah, kalau orang marah itu ada orang yang menuju ke jahanam, berarti orang yang mengendalikan diri dari marah supaya kita itu bertahan untuk tidak marah. Kita marah ya marah. Coba kita kendalikan kemarahannya itu tidak diwujudkan. Berarti kan kita juga menuju ke surga. Ini yang harus paham. Jadi maksud pesan itu harus paham. Nah, kebanyakan memang mohon maaf Mbak Nada, orang itu banyak yang hanya tahu bunyi pesan, bunyinya hadis. Isi pesan, isi daripada hadis itu maksudnya apa? Kalau seperti tadi kita sampaikan, orang yang marah itu adalah orang yang mendekati jahanam. Yaitu, nanti nek wong jengkel kerek maring neraka. Isinya benar. Tapi maksudnya bukan begitu. Maksudnya kita itu jangan jengkel. Supaya kita ini berupaya untuk menuju surga, bukan neraka. Bukan nerakanya. Artinya apa? Kita itu mengendalikan diri supaya kita meraih surga. Bukan kita ini mengendalikan diri supaya tidak mlebu neraka, bukan. Tapi dalam hati tidak disebutkan jannah, tidak disebutkan surga yang hadis yang saya sampaikan tadi ini. Nah, itulah maksud pesan. Nah, kekurangan kita memang kurang paham dengan maksud pesan. Apa sebab? Ia dengan mudahnya mengakses hadis. Contoh mengakses hadis tentang apa? Itu sudah keluar. Sehingga menurut Gus Baha, akhirnya orang itu tidak ada sanadnya ilmu. Tidak, ilmu agama itu butuh sanad. Jadi tidak ada ilmu agama itu penemuan. Menurut saya itu enggak. Ya harus ada sanadnya, sehingga sanad itu
Dia itu dari siapa? Gurunya dari siapa? Dari gurunya, hingga sampai terakhir Rasulullah. Ini mesti nggak salah. Tapi menurut saya ini kesombongan. Maka disinilah seorang ulama dituntut untuk tawadhu, mau mengakui gurunya. Bab tidak mungkin kecuali irsadil ustadz, ada pertolongan guru, tidak mungkin. Nah kalau kita ini tidak merasa punya guru, ya akhirnya seperti seperti bentar. Perumpamaannya mungkin Ustaz ya? Ya kan gitu. Wa akbaru min hujal. Fasadun kabirun alimun mutahadiku wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Fasadun kabirun alimun mutahadiku wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Jadi kerusakan yang besar itu ada kerusakan yang dilakukan oleh seorang ulama. Tapi kerusakan yang lebih besar itu adalah kerusakan ibadah yang dilakukan oleh orang bodoh. Jadi orang bodoh beribadah itu kerusakannya lebih besar. Dalam penjelasan kitab itu populer hampir sama. Jadi yang ngaji di mana itu keterangan hampir sama. Jadi ada sebuah cerita. Suatu saat ada seorang ulama yang suka nyeret. Nyeret itu apa, Ustaz? Nyeret itu ngerokok yang ada candunya, apa namanya itulah. Ya, nyeret itu. Memang itu namanya nyeret. Iya. Jadi pakai ada alatnya itu. Alatnya namanya bedudan. Baru tahu juga saya. Gitu. Jadi mungkin ya seperti alat sekarang nyedot. Vape itu? Bukan itu. Rokok biasa maksudnya? Bukan, itu yang ada ada alatnya itu loh. Ada alatnya itu yang untuk narkoba atau apa itulah. Sejenis itulah. Nah, dalam kisah itu ada setan yang mindo. Ya, setan itu bilang, "Bengger, kamu laku. Ngerti ya kowe kiai, ojo cok nyeret. Ngerti ya nek ingsun Gusti Allah ora seneng karo kowe laku sing tukang nyeret. Nek ra gelem mari kowe tak lebokke neraka." Ini setan yang mindo-mindo. Iya. Apa jawab ulama? Masa setan kok Tuhan kok semacam itu, Allah kok macam itu? Tidak percaya saya. Karena ulama walaupun dia membuat kerusakan, tapi otaknya, hatinya masih ada iman. Sini turun kamu. Aku lempar pakai bedudan. Bedudan itu alat yang untuk nyeret itu. Ini ulama membuat kerusakan. Tetapi karena dia seorang ulama, ada imannya, tidak mau dijerumuskan ke. Ya, masih berpikir ya Ustaz ya. Masih berpikir tentang kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Jadi sebaliknya orang yang bodoh ahli ibadah, setan itu mindo-mindo, "Engger, aku seneng banget kewalaku, kowe wis bisa ibadah apik banget, mula wis tak tampa kabeh ngamalmu. Mula saka kuwi mulai dina iki kowe wis tak izinke, aku izinkan kamu untuk tidak beribadah." Seneng banget. Karena dia itu bodoh, sudah diampuni dan diizinkan tidak beribadah, walaupun itu sebenarnya setan yang mindo-mindo. Dia manut karena merasa sudah mendapatkan wangsit dari Allah. Sudah berhenti. Nah ini, maka saya katakan tadi, wa akbaru minhu jahil muntasik, dan lebih berbahaya itu adalah seorang bodoh yang suka beribadah.
Nah, karena itu kembali pada pokok persoalan. Orang yang ulama itu marah karena dia diingatkan oleh setan untuk tidak boleh nyabu, kalau bahasa sekarang mungkin. Itu kan bahasa pesantren dulu. Dia marah, mau diantem pakai alatnya itu. Dia sadar. Tapi yang orang bodoh ahli ibadah itu justru berterima kasih. Nah, inilah. Ada yang boleh marah. Di mana kita saat marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apabila kita dimarah, apa yang dituntunkan? Pernah saya mengucap istighfar dan mohon maaf, dan orang yang marah-marah disuruh mengucap ta'awudz. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Monggo silakan Ustadz. Apa yang Mama sampaikan itu sudah betul, gitu. Artinya kalau kita sedang marah, kita ya istighfar. Kalau kita marah pada orang, ya kita merasa salah, kita minta maaf. Artinya kita dalam kondisi marah itu kita harus sadar bahwa kita itu melakukan sesuatu yang salah. Repotnya kadang orang marah itu justru merasa benar. Maka cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang marah itu orang yang mendekat jahanam. Sehingga apa yang dilakukan itu perilaku yang akan mendorong kita ini masuk neraka. Salah satu contoh, kalau kita sedang marah, mungkin kita memukul pada orang yang kita marahi. Dan yang aneh, kalau orang yang kita marahi takut, itu yang marah semakin menghebat. Dan rasanya belum puas gitu Ustaz ya? Iya, dia bukan memuaskan. Nah, dengan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan seperti contoh memukul, merasa puas. Merasa dirinya hebat, berbahagia. Tapi kan yang perlu diketahui, orang yang dipukul itu kan sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang mukul itu adalah orang yang sedang berbahagia di atas penderitaan orang. Kalau menterengnya itu berbahagia di atas bangkai sesama. Ini kan nggak benar. Nggak usah dalil lah. Akal kita itu sudah bisa membedakan. Kita bisa menganggap. Disitulah pentingnya kita ini untuk mengendalikan diri marah. Maka untuk kita bisa mengendalikan diri, kita selalu zikrullah. Kalau dalam basa Jawane eling karo Gusti Allah. Sehingga perlu kita biasakan mulut kita ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti la ilaha illallah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad atau astagfirullahal azim dan lain sebagainya. Ini. Ya insya Allah kita lama-lama kan akan bisa mengendalikan diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.